Biasanya kalau saya pijat, rasain pijatan yang keras dulu, hampir kayak kesakitan itu, sehingga kemudian merasa kayak seperti ototnya itu lemas karena mau dipijat dengan keras. Dan kali ini saya akan ditawarin pijat yang tidak pakai kekerasan oleh sahabat saya namanya Mas Muha. Sometimes I wonder how they would make it to this world without having you. I just wouldn't have a clue. Sometimes it seems like this world doesn't even on me. There's no way of breaking free. Then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up. Halo, nama saya Pulung Agustanto. Pulung Agustanto. Saya punya banyak hobi, pertama hobi musik, hobi main piano, hobi nyanyi, dan juga hobi pijat. Nah, hobi pijat ini biasanya kalau saya pijat, rasain pijatan yang keras dulu, hampir kayak kesakitan itu, sehingga kemudian merasa kayak seperti ototnya itu lemas karena mau dipijat dengan keras. Jadi kayak paksa gitu, baru merasakan enaknya. Dan kali ini saya akan ditawarin pijat yang tidak pakai kekerasan oleh sahabat saya namanya Mas Muha. Gimana pijat tanpa kekerasan dan cuman pakai kelembutan? Nah, kita lihat aja nanti. Oke? Sip. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Muha. Kali ini kita syuting di rumahnya Mas Pulung. Ya, alhamdulillah beliau berkenan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan dulu apa sih pijat ala Muha itu. Ya, ikuti saya. Jadi gini, Mas Pulung. Ketika bicara soal sistem saraf, sebetulnya dari kepala sampai kaki ini nggak ada sistem saraf yang terputus. Nyambung semuanya. Semuanya nyambung. Itu artinya apapun yang terjadi di tubuh kita itu saling mempengaruhi. Oke. Jadi nggak ada kok satu tubuh sakit terus yang lain baik-baik saja, itu nggak ada. Nah, dari kepala sampai kaki diatur oleh bagian kecil ini namanya otak. Ya. Otak pusat kendali dari semua sistem tubuh. Jadi prinsipnya kalau otak benar ya semua sistem tubuh benar, atau pakai logika sebaliknya. Kalau ada yang salah di tubuh bisa dipastikan kalau sistem di otak ada yang salah. Gitu kira-kira. Nah, terus kemudian tadi kan ngeluh katanya lehernya kaku. Ya. Nah, bener banget sebetulnya ketika bicara soal leher nih. Ini adalah jalan darah utama ke otak. Ini jalan darah utama ke otak. Jadi kalau itu tadi kaku, ini bisa dipastikan ada blok di sini yang menghalangi jalannya darah ke otak. Padahal di dalam darah itu ada nutrisi, ada oksigen. Jadi kalau ada blok, darahnya nggak cukup ke otak, pasti fungsi kendali ke semua sistem tubuh jadi bermasalah. Nah, kalau dicek lagi, bukan hanya leher yang kaku, mata kabur, tengkuk nggak enak, pundak kaku, dadanya tulang belakang, pencernaan, sampai kaki juga pasti nggak nyaman. Karena nyambung sekali lagi, sistem saraf itu nyambung seluruh tubuh. Nah, nanti pekerjaan saya di sini tuh buka sumbatan ini. Pertanyaannya, kenapa bisa sekaku itu dan pada akhirnya membuat sumbatan di sini? Ini terjadi karena ini. Karena sistem saraf yang warna kuning ini lengket dengan batok kepala. Nanti kita buktikan ya. Jadi ketika tangan kita scratch di bagian kepala gini nih, ini kayak ada yang nyangkut. Tuh. Ya betul ya. Nah, nyangkut itu ya menunjukkan kalau saraf yang warna kuning ini lengket dengan batok kepala dan dengan saraf-saraf lainnya. Itulah yang membuat darah nggak pernah cukup ke otak. Yang warna merah ini sirkulasi darah, yang warna kuning itu yang tadi yang lengket. Ketika lengket dia akan gencet sirkulasi darahnya. Jadi analoginya kalau kita minum pakai sedotan, kita tekan sedotan itu. Nah, nanti pekerjaan kita di sini tuh narik saraf ini satu-satu, mengkondisikan darah balik lagi ke otak dengan cukup, dan otak akan mengendalikan lagi semua sistem tubuh dengan semestinya gitu. Ya, kira-kira gitu. Singkat saja teman-teman, kita langsung eksekusi. Kita coba. Ya, tetap ikuti kami. Halo teman-teman semuanya. Nih, sudah saatnya eksekusi kita.
kita akan mulai proses pemijatan ini pada bagian kepala. Ya, pemijatannya ingat prinsipnya tidak boleh sakit sedikit pun, tidak boleh geli sedikit pun. Kenapa nggak boleh sakit? Karena begitu sakit itu yang kena bukan syaraf, tapi otot yang negang, ya kan? Kalau kita sedang sakit, ototnya negang dan itu malah menghalangi akses ke sistem saraf, sehingga menyebabkan proses penyembuhannya menjadi tidak efektif. Bukan hanya tidak efektif, juga pembuluh darah yang kecil-kecil ini juga rawan sekali pecah. Jadi selama ini kalau teman-teman semuanya pijat, terus kemudian badannya kok sakit semua, terus pada biru-biru memar, ya, itu pecah pembuluh darahnya, yang kecil-kecil itu. Nah, untuk beberapa kasus itu bahaya. Sekali lagi, pastikan prosesnya nyaman, sedikit pun nggak boleh sakit, nggak boleh geli. Ya, yuk lihat dulu bagian kepala. Halo teman-teman semuanya, setelah kita selesai dengan bagian kepala, kita lanjutkan kepada bagian tulang belakang nih. Tulang belakang sama juga seperti bagian otak, merupakan pusat saraf di tubuh. Ya, jadi pusat saraf di tubuh itu di tulang belakang dan di otak. Nanti buka-buka lagi di Google ya, lihat sendiri. Nah, untuk bisa menjangkau sistem saraf di tulang belakang ini dengan efektif, nih, kita lihat di bagian tengah ini kan ada kolomnya, kolom tulang belakang. Lah, pada orang yang sudah dewasa, kolom tulang belakang itu sudah mengeras. Jadi kalau dipijat bagian yang tengah sekali ini justru malah nggak efektif. Yang efektif justru adalah yang di sampingnya. Ini kan tengahnya, ini sepanjang ini tengahnya, nah terus sampingnya sini. Di sini nih, di sela-sela ruas tulang belakang itu ada kayak ya celah tempat keluarnya sistem saraf gitu. Jadi kalau dipegang gini, ini langsung ke sistem sarafnya. Tuh, gampang kan gini? Bukan di tengahnya. Kalau ini rasanya kerasa sih, cuma tidak se-efektif kalau dipegang di daerah yang sampingnya kayak gini. Nah, prinsip pengerjaannya adalah telaten, sabar. Kayak gini saja. Ya, oke, gitu saja. Nanti sambil menunggu proses ini selesai, sambil kita menuju bagian lain. Oke, tetap ikuti saya. Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya kan? Lah, sesudah bagian tulang belakang, kita pindah ke tangan. Nah, mas telentang gini. Oke. Kenapa tangan penting? Karena kita tahu kan selama ini ya yang paling terforsir itu adalah bagian tangan lah, main handphone, gadget, segala macam. Nah, main piano. Nah, terus kemudian ya, yang bisa kita kerjakan ya seperti yang selalu ada di tutorial pijat ala muha yang lain, yang di video-video yang lain, yang kita kerjakan sama saja.
bagaimana cara kita bisa mengurai kekakuan yang ada di sini. Ya, ingat kenapa bisa kaku? Karena antara otot, syaraf, pembuluh darah itu kayak lengket semua satu sama lain. Nah, tugas kita sebagai pemijat adalah bagaimana cara mengurai kekakuan itu, bagaimana cara mengurai pelengketan itu. Ya, Dan ini tidak ada sakit sama sekali ya. nggak boleh sakit sama sekali. Karena sekalinya kita sakit, itu ototnya negang dan itu malah menghalangi akses ke sistem sarafnya. Ya, prosesnya seperti ini. Tadi sepanjang ini sampai sini nanti kita pengerjaannya. Ya, kita aja ikuti saya terus. Oke. Halo teman-teman semuanya, ya. Saya pikir tadi sudah kita mulai dari bagian kepala, tulang belakang, terus terakhir tangan. Saya pikir cukup. Terus nanti kita tunggu testimoni dari Mas Pulung. Ya, ikuti terus. Halo, ketemu lagi sama saya, Pulung, setelah dipijat sama Mas Muha. Ternyata pijatan Mas Muha itu dengan kelembutan, rasanya juga jauh lebih nyaman tanpa kekerasan. Saya merasakan, saya sampai tadi waktu awal dipijit saya merasakan agak sedikit tegang. Tepatnya ya deg-degan dulu. Ternyata setelah dipijit sama Mas Muha tiba-tiba saya bisa tidur. Dan ketika saya bisa tidur itu yang kemudian saya merasakan nyaman dan nggak ada sakit sama sekali, tapi bener-bener badan saya kayak dipijat total. Sekali lagi terima kasih Mas Muha, pijatannya memang benar-benar top.